Halo semuanya, kembali lagi di program Ringkas Cerita. Perjalanan hidup para preman pensiun yang berasal dari Bandung memiliki kisah cerita yang menarik dari segi kekeluargaan, pertemanan, hingga persoalan bisnis. Mau tahu ceritanya seperti apa? Langsung saja kita masuk ke pembahasan. The one and only, siapa yang tidak tahu dia? Beliau adalah Kang Muslihat. Di hari yang cerah di kota Bandung, Kang Muslihat mengadakan pertemuan untuk seluruh rekan-rekan bisnisnya. Informasi penting telah tiba. Seluruh pasukan siap untuk menyambut bos besar. Kalian adalah orang-orang yang ada di bisnis yang dulu ada kami di dalamnya. Bisnis yang dijalankan tanpa memerlukan modal atau investasi, kecuali kemauan dan keberanian. Bisnis yang bagus juga bisnis yang punya risiko tinggi. Kalian adalah orang-orang yang mencari makan di jalan, di pasar, dan di terminal. Seperti kami dulu. Tempat-tempat di mana kalian sekarang adalah tempat-tempat di mana kami dulu. Semua orang boleh ada di sana. Semua orang boleh ikut mencari nafkah di sana. Tapi semua harus datang dengan cara baik-baik. Dan harus bisa diterima dengan cara baik-baik. Datang untuk bekerja. Datang untuk ikut mencari nafkah. Bukan datang untuk menjajah. Bukan datang untuk menjarah. Bagi yang tahu, tempat kalian adalah tempat yang menjanjikan. Sewaktu-waktu akan ada orang atau pihak yang berusaha merebutnya. Dan kalian berhak mempertahankannya. Di belakang saya adalah orang-orang yang dulu bekerja seperti kalian sekarang. Orang-orang yang dulu ada di tempat kalian sekarang.
Bila diperlukan, saya izinkan mereka untuk membantu kalian. Bukan untuk kembali. Tapi hanya untuk memastikan kalian bisa tetap bekerja di sana. Sampai kalian punya pekerjaan yang lebih baik. Atau bisnis di tempat lain yang lebih baik. Selanjutnya beralih kepada Kang Murad. Perjalanan yang ia tempuh bersama tim kompak menuju suatu tempat yang sangat misterius. Muka mereka terlihat sangat antusias dan mencekam. Dan ternyata tempat tersebut adalah Terima kasih. Selama ini kamu sudah tengokin saya. Sudah seharusnya, Kang. Kita keluarga, kita dulu ada di rumah yang sama. Terminal. Cirebon. Stop, Kang. Ini kontrakan kamu? Iya. Kepulangan Kang Gobang memberikan warna kembali untuk Kang Mus beserta tim. Bersama Bubun, Kang Gobang menumpang hidup untuk memulai kehidupan yang baru. Saya mau nelpon, laporan. Ya, Kang, ya, Mau dibuatin kopi? ya. Maaf, ada iklan lewat. iya Kang, nggak apa-apa. Gimana? Saya udah jemput Kang Gobang. Sekarang di kontrakannya Bubun. Dia nggak pulang ke rumah adiknya. Dia bilang belum siap. Malam ini mau nginep di kontrakan Bubun dulu. Nggak apa-apa. Gimana dia aja? Iya Kang. Sekarang mungkin akan lebih berat buat dia. Keluarga dia, lingkungan dia belum tentu bisa nerima. Kita harus bantu dia sebisanya. Iya Kang.
Kang Gobang memulai perjalanannya untuk mencari pekerjaan. Hari demi hari ia lewati. Lapar, haus, hujan, panas ia rasakan demi sebuah kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Maaf, saya terima telepon dulu. Iya nggak apa-apa Pak. Sebelumnya sudah pernah kerja di proyek? Belum. Pengalamannya apa? Saya pernah ngurus ternak lele di kampung, di kolam kecil, tapi gagal, terus tutup. Selebihnya kerja serabutan aja Pak. Kalau nggak punya keahlian sebagai tukang, apalagi nggak ada pengalaman sama sekali di proyek, paling kerja jadi kenek. Bantu-bantu tukang batu, ambil bata sama adukan. Kebetulan ada kenek yang baru keluar. Iya nggak apa-apa Pak. Sekarang tanggung, udah siang, kerjanya mulai besok pagi aja. Baik Pak. Jam 6 udah nyampe sini, kecuali nanti mau nginep di bedeng. Jam 7 udah mulai kerja, jam 12 istirahat, selesai kerja jam 4, kecuali ada lembur. Baik Pak, sekarang saya pamit dulu Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bun? Kang Gobang, Iya. masuk aja. Kang Gobang akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan menjadi seorang kuli panggul pada sebuah proyek. Mendengar hal tersebut, Bubun panik, selaras khawatir dengan keadaan Kang Gobang saat ini. Udah Di mana? di proyek bangunan, Memangnya Akang bisa kerja di bangunan? kalau cuma angkut bata atau advokat aja sih bisa. Sukanta, Ya Kang, kopi. ya Kang. Iya Kang, Gimana kabar Gobang? kata Bubun udah berangkat kerja. Dia udah dapat kerja. Udah, Kerja di mana? proyek bangunan. Dia sudah ke rumah adiknya, atau setidaknya nelpon, atau kontak dengan keluarganya yang lain. Kang Gobang cerita ke Bubun, katanya belum siap kontak sama keluarganya. Dia juga katanya belum siap ketemu Akang. Ya, nggak apa-apa. Kamu pantau aja terus. Kalau dia ada apa-apa, perlu apa-apa, kamu bantu.
Kang Cecep udah sampai. Kang Cecep. Beralih ke terminal. Kepulangan Kang Gobang menjadi cerita manis kembali untuk Kang Mus bersama tim. Namun, konflik kembali terjadi antara Otang dan Tony. Melihat hal tersebut, Kang Cecep hadir sebagai penengah untuk meredam masalah yang terjadi. Stop! Kamu masih mau kerja di sini? Masih. Tapi Otang harus ngikutin omongan saya sebagai pemimpin. Kamu gimana? Saya nggak akan ikut perintah dia. Kenapa? Saya boleh ikut ngomong? Ya, Pertama, saya nyesal udah telepon Tony, ngajak dia balik lagi kerja di terminal. Kedua, teman-teman yang lain juga gak suka ada Tony di sini. Karena sebelum ada dia di sini, semua baik-baik aja. Begitu ada dia, suasana kerja di sini jadi gak enak. semua nolak Tony atau kamu cuma mengatasnamakan mereka? Semua nolak Tony, kecuali Didan yang baru balik lagi hari ini. Dia nggak ngerti masalahnya. Gimana? Saya pemimpin di sini atas keputusan bersama. Gunanya ada pemimpin. Waktu itu saya bilang, kalau ada masalah, pemimpin yang ngambil keputusan. Mereka sudah nggak nerima kamu lagi. Kang Cecep ngebela mereka. Ya, Saya dikudeta. Terserah kamu mau ikut siapa. Ikut saya yang ngajak terus nerima kamu di terminal. Atau kamu ikut mereka yang dari awal udah nggak mau ngajak kamu. Saya ikut kamu. Saya permisi. Kirain mau ngebela saudara, tapi gak taunya ngebela orang lain. Tony sudah pergi. Tapi bukan berarti masalahnya udah benar-benar selesai. Tony gak terima. Iya, Kang. Usaha kecimpring Kang Mus mengalami kemajuan pesat. Sampai akhirnya, Kang Mus memiliki rencana besar untuk mengembangkan bisnis dan memulai kehidupan yang lebih baik ke depannya. Sampai suatu saat, Cecep diberikan amanah untuk menjalani tugas yang lebih berat. Saya permisi dulu. Ya. Iya, Kang. Saya besok berangkat ke Garut. Iya, Kang. Kalau udah saya cek surat-suratnya lengkap, pajaknya udah dibayar, kamu transfer yang setengah pembayarannya. Langsung ke rekening yang punya tanah aja. Nggak usah dikasih saya dulu, biar nggak repot. Nanti saya minta nomor rekeningnya. Iya, Kang. Urus baik-baik pabrik kicimpring. Iya, Kang. Akang mau berapa lama di sana? Seberesnya urusan tanah aja. Terus kalau taninya udah mulai, saya nanti bener-bener tinggal di Garut. Kesini kalau ada perlu aja. Iya, Kang. Saya belum mau keluar sekarang. Saya cuma kepikiran sama ucapan Kang Gobang. Kalau ada kerjaan yang lebih baik, ada tempat yang lebih baik, saya harus cepat-cepat keluar dari sini. Itulah tadi cerita tentang sinetron Preman Pensiun Season 7. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai bertemu di ringkas cerita berikutnya. Orang seperti kita mah, dapat kerja kayak sekarang juga udah uyuhan.
Saya juga belum tahu kerjaan yang lebih baik itu apa. Saya mau ngobrol lagi sama Kang Gobang. Saya curiga kenapa Kang Mus, Kang Gobang, Kang Cecep sama yang lain pensiun dari bisnis mereka yang lama. Dari kerjaan yang kita jalani sekarang.